Bagaimana lanskap politik Aceh pasca damai? Yuk simak ulasan video berikut. Setelah perdamaian di Aceh yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Helsinki pada tahun 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan pemerintah Indonesia, Partai Aceh muncul sebagai salah satu aktor politik utama di provinsi tersebut. Produk politik Partai Aceh dapat diuraikan dari beberapa aspek penting: integrasi politik, pengaruh pemerintahan, serta dinamika internal dan eksternal partai. Integrasi politik Partai Aceh terbentuk dari mantan anggota GAM yang beralih dari perjuangan bersenjata ke arena politik. Partai ini segera mendapatkan legitimasi dan dukungan luas di Aceh, terutama karena representasinya yang kuat sebagai pewaris perjuangan kemerdekaan dan simbol kedaulatan rakyat Aceh. Partai Aceh berhasil memenangkan pemilihan umum lokal pertama yang diadakan pada tahun 2006, menunjukkan transisi yang relatif sukses dari konflik ke politik damai. Keberhasilan ini mencerminkan adaptasi mantan kombatan dalam sistem politik demokratis, di mana mereka berusaha memanfaatkan proses politik untuk mencapai tujuan yang sebelumnya dikejar melalui konflik. Pengaruh dalam pemerintahan. Selama beberapa tahun, Partai Aceh berhasil menguasai sejumlah posisi penting dalam pemerintahan daerah, termasuk jabatan gubernur dan berbagai posisi di DPR Aceh. Dengan memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif, Partai Aceh berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap memperkuat identitas dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Beberapa kebijakan tersebut termasuk penguatan syariat Islam, pengelolaan sumber daya alam yang lebih otonom, dan program-program pembangunan yang berpihak pada masyarakat lokal. Namun, di sisi lain, kepemimpinan Partai Aceh juga sering dikritik karena kurangnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan. Tuduhan korupsi dan nepotisme menjadi isu yang cukup dominan, merusak citra partai di mata publik dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan pemilih. Dinamika internal Partai Aceh juga mengalami berbagai dinamika internal yang signifikan. Konflik internal dan faksi-faksi dalam partai seringkali muncul, terutama terkait dengan pembagian kekuasaan dan arah kebijakan partai. Mantan kombatan yang menjadi politisi terkadang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda, yang mengakibatkan friksi internal. Konflik ini terkadang diperburuk oleh isu-isu personal dan regional, yang mencerminkan kompleksitas sosial dan politik di Aceh. Dinamika eksternal dalam konteks hubungan dengan pemerintah pusat, Partai Aceh berada dalam posisi yang kompleks. Sementara mereka berusaha memperjuangkan otonomi yang lebih besar untuk Aceh, mereka juga harus bernegosiasi dengan pemerintah pusat yang memiliki agenda dan kepentingan sendiri. Dinamika ini seringkali mempengaruhi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh partai di tingkat lokal. Secara umum, setelah perdamaian Aceh, Partai Aceh memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik lokal. Mereka menjadi representasi transisi dari gerakan separatis ke politik damai, dengan semua tantangan dan peluang yang menyertainya. Meskipun menghadapi berbagai kritik dan tantangan internal, Partai Aceh tetap menjadi aktor kunci dalam politik Aceh, menunjukkan bagaimana mantan gerakan bersenjata dapat bertransformasi menjadi kekuatan politik dalam konteks demokratis. Lalu, dalam menghadapi Pilkada 2024 ini, yang harus dibenahi adalah 1. Transparansi dan akuntabilitas. Isu korupsi dan kurangnya transparansi merupakan tantangan besar bagi Partai Aceh. Masyarakat Aceh mengharapkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Untuk memenangkan hati pemilih pada Pilkada 2024, Partai Aceh harus menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi masalah ini. Mereka perlu memperbaiki sistem pelaporan keuangan, memastikan semua pengeluaran dan pendapatan partai dapat diaudit secara terbuka oleh publik. Selain itu, harus ada mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan tegas perlu diambil terhadap anggota partai yang terbukti korupsi untuk menunjukkan bahwa Partai Aceh serius dalam memerangi korupsi. 2. Pembaruan kepemimpinan. Generasi kepemimpinan merupakan langkah penting lainnya. Partai Aceh harus membuka ruang bagi pemimpin muda yang memiliki visi dan integritas tinggi.
Generasi ini penting untuk membawa ide-ide segar dan inovatif ke dalam partai, serta mengatasi pandangan bahwa partai ini hanya dikelola oleh tokoh-tokoh lama. Melibatkan lebih banyak kaum muda dan perempuan dalam kepemimpinan partai juga dapat membantu meningkatkan citra dan daya tarik partai di kalangan pemilih yang lebih luas. 3. Penajaman visi dan program Partai Aceh perlu merumuskan visi dan program yang jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Masyarakat Aceh ingin melihat solusi konkret untuk masalah sehari-hari mereka, seperti pengangguran, pendidikan, dan layanan kesehatan. Partai harus melakukan dialog intensif dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, dan kemudian merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan layanan kesehatan akan sangat diapresiasi oleh pemilih. 4. Memperkuat basis massa Partai Aceh juga perlu memperkuat hubungan dengan basis massanya. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang melibatkan langsung warga Aceh. Dengan mendekatkan diri kepada rakyat dan mendengarkan aspirasi mereka secara langsung, partai dapat membangun kembali kepercayaan dan loyalitas yang mungkin telah pudar. Kegiatan ini juga dapat mencakup pelatihan keterampilan, bantuan ekonomi, dan program-program sosial yang konkret dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 5. Koalisi dan aliansi politik. Strategi politik juga perlu diperhatikan, termasuk membangun koalisi dan aliansi dengan partai-partai lain yang memiliki visi dan misi sejalan. Dalam dunia politik yang dinamis, berkoalisi dapat memperkuat posisi Partai Aceh dan memberikan mereka dukungan yang lebih luas. Dengan membangun kerjasama politik yang strategis, Partai Aceh bisa memperluas basis dukungannya dan meningkatkan peluang untuk memenangkan Pilkada 2024. 6. Penanganan konflik internal. Partai Aceh harus menyelesaikan berbagai konflik internal yang mungkin ada. Konflik internal dapat merusak soliditas partai dan mengurangi efektivitas dalam menjalankan strategi politik. Penyelesaian konflik harus dilakukan melalui dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Menjaga kesatuan partai sangat penting agar Partai Aceh dapat tampil solid dan kuat di hadapan pemilih. Dengan melakukan pembenahan ini, Partai Aceh dapat memperkuat posisinya dan meningkatkan peluang untuk memenangkan Pilkada Aceh 2024. Keberhasilan dalam pemilihan akan sangat bergantung pada kemampuan partai untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta menunjukkan komitmen yang nyata terhadap perubahan dan perbaikan. Demikian, salam damai, salam Sandawari.